Jadi Mana? Nasi kotak. Berarti benar dah hari anjing kita. Jagat sosial media dihebohkan dengan beredarnya video prank yang dibuat YouTuber Ferdian Paleka. oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Dalam video yang viral itu, Ferdian dan teman-temannya berniat memberi bantuan pada para waria atau transpuan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Namun, bukan bahan makanan yang diisi dalam kardus, melainkan batu dan sampah. Itu teman-temannya tuh. Buat teman-temannya. Bilang apa? Ya. Dadah. Mis cabut. Terus baik karunya. Jika kamu mau membuat konten-konten seperti itu, buatlah yang tidak merugikan orang lain. Berbagai kalangan pun mengecam aksi sejumlah pemuda yang dinilai sangat tidak berperi kemanusiaan itu. Dan Ferdian Paleka ini bukan hanya sekali loh membuat konten yang seperti ini, beberapa kali. Dan ditegur oleh banyak orang, tapi dia masih tidak peduli. Tidak tinggal diam, korban pun langsung menempuh jalur hukum. Saya aja yang tidak ada di TKP merasakannya sangat sedih, karena bukannya apa-apa di saat situasi pandemi sekarang, sebungkus nasi itu sangat berarti gitu loh. Dan setelah dibuka oleh teman-teman saya dan itu isinya sampah, batu. Rabu 6 Mei, polisi akhirnya tetapkan salah satu di antaranya sebagai tersangka. Ia sebelumnya ditangkap pada Senin malam lalu. Penetapan status tersangka dilakukan setelah sebelumnya polisi meminta keterangan dari 4 orang saksi. Ya, untuk T dari kemarin ya, jadi kemarin setelah kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan di Rutan Polrestabes Bandung. Selain telah menetapkan 1 tersangka, polisi juga menyita 1 unit mobil yang dipakai oleh para pelaku. Polisi tegaskan, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kan kalian nggak mau kan kalau bulan puasa gitu, nggak ke rumah. Saat ini, polisi juga masih memburu 2 pelaku lainnya, salah satunya adalah YouTuber Ferdian Paleka. Seolah tidak merasa takut, Ferdian Paleka yang kini tengah diburu justru pernah memposting akan menyerahkan diri jika pengikutnya di media sosial tembus 30.000 orang. Namun, hingga kini ia belum juga menunjukkan batang hidungnya, meski pengikutnya di Instagram sudah mencapai 40.000 orang. Berdasarkan jejak digital, Ferdian Paleka bukan baru kali ini saja membuat konten YouTube yang kontroversial. Sebelumnya, ia juga membuat konten tentang tarif pekerja seks komersial tanpa menutup wajah narasumber, sehingga menimbulkan kontroversi dan kecaman publik. Dalam kacamata sosiolog, apa yang dilakukan Ferdian Paleka merupakan bentuk mencari perhatian dari masyarakat demi mendapatkan ketenaran serta menambang keuntungan. Sekarang di era digital ini, keinginan manusia untuk menjadi selebritis itu lebih mudah dan lebih murah ketika teknologi telah membantu dengan cepat menyebarkan aktivitas oleh siapapun yang mengisinya. Teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses memungkinkan siapapun membuat konten di kanal media sosial untuk berbagai tujuan. Tidak ada yang salah, asalkan dilakukan dalam koridor yang benar, yakni tidak melanggar aturan hukum dan juga norma sosial. Jangan sampai hanya demi ketenaran dan keuntungan semata, tindakan kita merugikan orang lain yang bukan tidak mungkin berujung pada kasus hukum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.